Bab 79. Master jiwa tipe makanan jenius? Cuacanya tidak bagus, suram dan agak menyesakkan, tapi awan di langit tidak gelap. Namun matahari belum terbit, namun untungnya udara masih segar dan bersih, serta tidak turun hujan. Dimulainya turnamen round robin menandai dibukanya rest area peserta. Turnamen round robin hari ini hanyalah bagian pertama dari turnamen dan 4 dari 8 grup akan tampil hari ini. Namun, ke-67 tim yang lolos dari babak sistem gugur duduk di area istirahat tanpa pengecualian. Mereka ada di sini untuk menyaksikan turnamen. Lebih tepatnya, mereka ingin kembali merasakan kejutan yang terjadi di hari pertama turnamen. Mereka ingin melihat pemuda yang berasal dari Shrek dan sekte Tang dan melihat apakah dia benar-benar memiliki cincin jiwa 600.000 tahun. Shrek adalah Shrek, Shrek yang memiliki kejayaan 10.000 tahun. Praktis setiap akademi secara tidak sadar menetapkannya sebagai target mereka, namun sangat menghormatinya. Bahkan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon pun tidak terkecuali dalam hal ini. Ketika tim berpakaian hijau tua dari Shrek muncul di terowongan pintu masuk peserta, suasana seluruh Star Luo Plaza mulai mendidih. Sorakan nyaring untuk Shrek mulai terdengar dari area yang paling dekat dengan pintu masuk terowongan. Wo Yuhao berjalan tanpa ekspresi di depan tim. Karena mereka ingin memiliki aura kekuatan untuk menakuti lawan mereka, tentu saja mereka harus berusaha sekuat tenaga. Ma Xiao Tao, Dai Yue Heng, dan Ling Luochen tidak mau repot-repot muncul, mereka memilih untuk tinggal di hotel untuk memulihkan diri dan memulihkan diri secepat mungkin. Tempat peristirahatan Akademi Shrek terletak paling utara, membuatnya paling dekat dengan tembok kota. Selain itu, tempat peristirahatan mereka jelas lebih besar dibandingkan dengan akademi lainnya. Seluruh area memiliki total 20 sofa dan dikelola oleh seorang petugas. Sebuah meja di samping sofa diisi dengan makanan, buah-buahan, dan minuman untuk memenuhi segala kebutuhan para peserta. Bagaimana turnamen ini? Itu bisa dibilang merupakan area penonton VIP. Kenyataannya, akademi lain tidak diperlakukan berbeda dari mereka. Namun, mereka tidak mempunyai pembantu. Namun yang lebih penting, wilayah mereka jauh lebih kecil daripada wilayah Shrek. Setiap tempat istirahat hanya memiliki 7 kursi yang diperuntukkan bagi tim resmi, tim persiapan atau pemain pengganti hanya bisa berdiri di belakang yang lain. Saat ini, tuan rumah sudah mulai meningkatkan ketegangan di arena. Dia pertama kali mengumumkan nama-nama akademi yang telah melewati babak pertama turnamen dan kemudian memperkenalkan masing-masing tim secara lebih detail. Seperti prediksi Wang Yan, grup yang diikuti Shrek hanya memiliki total 8 tim peserta. Akademi Shrek secara alami adalah tim paling populer di seluruh turnamen, mengungguli semua tim lain di grup yang sama. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Akademi Shrek berada dalam situasi yang canggung di mana mereka harus menunjukkan kekuatan palsu. Selain tempat istirahat peserta, terdapat juga ruang tunggu yang terletak di kedua sisi panggung turnamen besar yang digunakan oleh delegasi berbagai akademi yang akan bertarung di atas panggung. Setelah melontarkan banyak omong kosong yang menggugah emosi penonton, penyiar menggunakan suaranya yang paling berapi-api untuk berseru, "Sekarang, mari kita memiliki akademi nomor 1 di benua ini, tim perwakilan dari Akademi Shrek. Selain lawan mereka, tim perwakilan dari Akademi Teknik Jiwa Cloud Luo Empire Star Luo, memasuki ruang tunggu." Semoga para pemimpin dari kedua tim silakan naik ke panggung untuk mengonfirmasi mode pertarungan. Perbedaan kedua akademi ini terlihat dari perkenalannya. Saat penyiar memperkenalkan Akademi Shrek, dia tidak menyebutkan negara lokasinya. Namun, dia akan melakukan ini untuk akademi lainnya. Ini karena tidak ada negara yang berani mengklaim bahwa Akademi Shrek adalah miliknya. Bahkan Kekaisaran Jiwa Surgawi, yang secara teknis merupakan milik Shrek, tidak terkecuali dalam hal ini. Akademi Shrek memiliki kota Shrek sendiri, yang statusnya sangat tinggi sehingga setiap negara harus memberikan rasa hormat yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan Akademi Shrek, Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon juga cukup kuat. Namun, fondasinya jauh lebih lemah. Karena itu, mereka hanya bisa membandingkan diri mereka dengan Shrek selama turnamen Akademi Jiwa tingkat lanjut kontinental, dan menggunakannya untuk pertumbuhan eksplosif siswa mereka. Bei Bei berdiri dan berjalan menuju panggung setelah Wang Yan memberi isyarat padanya untuk melakukannya.
Pemimpin tim Akademi Teknik Jiwa tingkat lanjut Claude Luo adalah seorang ahli Adonis yang praktis tidak berbeda dengan Hichaito. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut pendek berwarna emas, dan garis ototnya yang tebal dapat dilihat di balik seragam sekolah putihnya. Keduanya berjalan ke atas panggung bersama. Proses pengundiannya sangat sederhana, wasit mengambil tabung undian berbentuk silinder dan mengizinkan pemimpin kedua tim untuk memeriksanya. Tabung pengundian dibuat transparan untuk mencegah kemungkinan kecurangan. Salah satu sisi tabung memiliki lubang bundar kecil di dalamnya. Wasit mengambil 3 bola kecil yang mewakili 3 mode pertarungan dan memasukkannya ke dalam lubang kecil, lalu membalikkan semuanya. Setelah itu, dia membiarkan masing-masing dari mereka memegang salah satu sisi bola besar itu. Wasit berteriak, 3, 2, 1. Bei dan pemimpin tim lawan secara bersamaan mengerahkan kekuatan, melemparkan bola besar itu ke udara. Jika tidak ada bola kecil yang keluar dari bola besar selama proses ini, wasit akan membaliknya setelah menangkapnya. Bola yang keluar kemudian akan menjadi mode pertarungan mereka. Jika sebuah bola kecil jatuh saat bola yang lebih besar berada di udara, itu mewakili cara pertarungan mereka. Ini adalah undian pertama turnamen round robin, dan sangat sukses. Ketika kedua pemimpin melemparkan bola besar 20 meter ke udara, sebuah bola kecil terjatuh. Ada 3 bola kecil yang masing-masing memiliki warna khasnya sendiri. Masing-masing berwarna merah, kuning, dan biru. Merah mewakili pertarungan tim, kuning mewakili pertarungan 1v1, dan biru mewakili pertarungan 2-2-3. Kali ini, sebuah bola kuning kecil terjatuh dari bola besar. Wasit menangkap bola kecil saat ia mengambil bola yang lebih besar, yang jatuh kembali ke tanah. Setelah mengizinkan kedua pemimpin untuk melihat bola yang lebih kecil, dia melihat ke arah Kaisar Bintang Luo, yang duduk di atas tembok kota. Yang terakhir memberi sinyal, dan penyiar menggunakan pengeras suara jiwa untuk membuat pengumuman. Pertarungan Akademi Shrek melawan Akademi Claude Luo akan dilakukan melalui mode Ko 1v1. Semoga kedua belah pihak mengirimkan satu anggota untuk mengambil bagian dalam kompetisi. 1v1. Mendengar kompetisi akan diadakan sedemikian rupa, mata penonton berbinar. Setiap penonton yang bisa melihatnya, selain para siswa dari berbagai akademi yang berhadapan dengan Huo Yuhao, mengarahkan pandangan mereka ke arahnya. Mereka semua berharap Huo Yuhao akan menjadi orang pertama yang keluar dan menyelesaikan 1v7. Bukankah itu hasil paling memuaskan yang bisa mereka saksikan? Siapa yang tidak ingin merasakan kembali keseruan dan sensasi yang muncul dari kemunculan cincin jiwa 600.000 tahun? Kedua pemimpin itu saling melirik, lalu turun dari panggung. Bei telah menerima instruksi dari Wang Yan sebelum pengundian. Wang Yan telah menyuruhnya untuk kembali turun setelah pengundian, apapun format kompetisinya. Bei buru-buru kembali ke ruang tunggu, lalu menatap Wang Yan dengan tatapan ingin tahu. Guru Wang, aku akan pergi. Namun, Wang Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang direncanakan. Kami harus memiliki sejumlah jaminan dalam pertandingan ini. Dari 4 kerajaan, kerajaan yang memiliki Akademi Teknik Jiwa terkuat adalah Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, Akademi Teknik Jiwa dari 3 kerajaan lainnya tidak ketinggalan jauh. Meskipun Departemen Alat Jiwa di Akademi kami bukan yang terkuat, kami jelas lebih baik daripada mereka yang berasal dari Kerajaan Jiwa Surgawi, Douling, dan Bintang Luo. Akademi Teknik Jiwa tingkat lanjut Claude Luo ini berasal dari Kekaisaran Bintang Luo, bukan Kekaisaran Matahari Bulan. Secara keseluruhan, saya yakin mereka tidak akan terlalu kuat. Selain itu, karena mereka adalah insinyur jiwa, saya jamin mereka tidak akan memiliki siswa dengan peringkat Raja Jiwa. Saya curiga mereka bahkan tidak memiliki terlalu banyak leluhur jiwa. Master Jiwa tipe penyerangan akan dirugikan dibandingkan insinyur jiwa, dan kami tidak memiliki penggantinya. Oleh karena itu, kami perlu menjamin bahwa tidak ada di antara Anda yang menderita cedera. Jika tidak, kami berisiko Anda tidak dapat pulih selama 1 hari istirahat yang kami miliki. Mempertimbangkan semua ini, Susan Shi, Anda siap untuk putaran pertama. Saat dia berbicara, Wang Yan menunjuk ke arah Susan Shi dan berbisik, seorang master jiwa tipe pertahanan paling cocok untuk menahan seorang insinyur jiwa, terutama yang berperingkat rendah.
Ingat, lakukan yang terbaik untuk mengontrol konsumsi kekuatan jiwa Anda. Terakhir beberapa putaran di atas panggung. Semakin lama Anda bertahan dan semakin lama kami mengungkapkan siswa kami, semakin baik. Pergi. Saat Susanshi mendengar bahwa dia akan keluar duluan, dia segera berdiri dengan penuh semangat. Menekuk lengan kanannya, dia melenturkan ototnya dan berkata dengan bangga, "Lihat saja aku." Dengan itu, dia mengambil langkah besar menuju panggung. Bei menoleh ke arah Hichaito dan bertanya, "Tidakkah menurutmu dia agak gemuk?" Hichaito tertawa nakal. "Sedikit." Jiang Nanan mendengus, sangat kental. Susanshi, yang belum berjalan jauh, tersandung dan hampir jatuh, tetapi dia mengatupkan giginya dan berjalan ke atas panggung. Siswa pertama yang dikirim oleh Akademi Cloud Luo tidak tinggi, tapi bahunya sangat lebar, dia bahkan agak gemuk. Kegugupannya terlihat di wajahnya saat dia menghadapi Susanshi yang tinggi, butiran keringat sudah terlihat di dahinya. Akademi manapun akan gugup saat menghadapi Akademi Shrek, ini sudah diduga. Di usia yang begitu muda, Huo Yuhao telah mengungkapkan kekuatan yang sangat besar. Bukankah orang yang lebih tua di depannya akan lebih kuat dari juniornya? Hal ini terutama terlihat ketika dia melihat penampilan galak Susanshi. Dia mulai merasa lemah di dalam. Dia tanpa sadar menyeka keringatnya dengan lengan bajunya, menyebabkan para penonton tertawa terbahak-bahak. Huo Yuhao tidak naik ke panggung telah mengecewakan banyak orang. Tapi ini masih salah satu pertandingan Akademi Shrek dan mereka dengan cepat menjadi bersemangat lagi, bersiap dan penasaran untuk melihat seberapa kuat Susanshi, yang terlihat layak dalam hal kekuatan. Wasit memanggil mereka berdua kepadanya dan berkata dengan suara rendah, "Peraturan babak sistem gugur 1v1 menyatakan bahwa yang kalah harus segera turun dari panggung, sedangkan pemenang dapat memilih untuk terus bertarung atau keluar. Setiap partai terdiri dari 7 orang, dan kompetisi akan berlanjut hingga ke-7 orang dari satu pihak dikalahkan. Memahami?" "Dipahami." Susanshi menjawab dengan sangat lugas. Namun, lawannya tergagap. "Tidak dipahami." Wasit berkata, "Oke. Kedua belah pihak, kembali ke sisi Anda. Pertandingan akan dimulai dengan panggilan saya. Anda tidak diperbolehkan menggunakan alat jiwa stasioner atau alat jiwa apapun yang memiliki kekuatan membunuh tingkat tinggi." Saat dia berbicara, wasit mulai mundur. Namun, siswa dari Akademi Cloud Luo tersenyum dan berkata kepada Susanshi, "Aku dipanggil Ma Yingjun 1. Senior, tolong santai saja padaku." Sudut mulut Susanshi bergerak-gerak saat dia berkata dengan bangga, "Apakah kamu setampan saya?" Ma Yingjun buru-buru menggelengkan kepalanya hingga otaknya bergetar seperti drum. Tidak. Puas, Susanshi mengangguk. "Bagus. Aku akan bersikap sedikit lunak padamu." "Oh." Ma Yingjun mundur dengan ekspresi senang di wajahnya. Sepertinya dia telah menerima hadiah terbesar dalam hidupnya. Tak satu pun dari mereka menggunakan alat jiwa yang memperkuat suara. Oleh karena itu, penonton tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Tapi dari apa yang mereka lihat, sepertinya siswa dari Akademi Cloud Luo tidak terlalu bersemangat untuk bertarung. Dan dalam hal ini, mereka tidak salah. Ketika Akademi Cloud Luo mengetahui bahwa Akademi Shrek akan menjadi lawan mereka di babak round robin, dan di pertandingan pertama, mereka memutuskan untuk menghemat semua kekuatan yang mereka bisa. Pada saat yang sama, mereka memutuskan untuk tidak melakukan terlalu banyak perlawanan untuk menjaga hubungan persahabatan dengan Akademi Shrek. Menurut informasi Wang Yan, Akademi Cloud Luo tidak terlalu kuat. Mereka telah membayar mahal hanya untuk melewati babak pertama. Akibatnya, banyak murid terkuat mereka yang terluka. Seolah itu belum cukup, mereka kini telah bertemu dengan akademi terkuat di benua itu. Tidak heran jika semangat juang mereka begitu rendah. Bagaimanapun, meskipun mereka kalah dari Akademi Shrek dalam pertandingan round robin ini, itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk naik ke panggung dan melakukan yang terbaik, menyerahkan sisanya pada takdir. Sejujurnya, mereka tidak terlalu senang karena pertarungan itu berubah menjadi pertarungan 1v1. Mereka lebih suka masuk sebagai kelompok dan menyelesaikannya sesegera mungkin.
Pertandingan pertama fase round robin dimulai di tempat tersebut. Susanshi tiba di depan peron dan memasukkan cerutu tipis ke mulutnya. Setelah itu, dia menggunakan alat jiwa kecil yang lebih ringan untuk menyalakan cerutu dan mulai merokok, memegangnya dengan miring di mulutnya. Dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti orang baik. Bahkan penonton pun heboh setelah melihat tingkahnya. Akademi Cloud Luo juga marah. Orang ini terlalu sombong. Ia bahkan mengeluarkan cerutu tepat saat pertandingan akan dimulai. Apakah Akademi Shrek begitu lemah dalam hal muridnya? Wasit pun mengerutkan alisnya. Meski begitu, dia tidak mengambil tindakan. Pertama, tidak ada aturan yang melarang siswa untuk merokok. Kedua, dia tidak ingin menyinggung Akademi Shrek. Pertandingan bisa dimulai. Wasit berteriak sambil mundur ke tepi platform. Ma Yingjun dari Akademi Cloud Luo telah menunggu kata-kata menakutkan ini selama ini. Saat wasit memberi isyarat, tubuhnya yang pendek dan kekar langsung bereaksi. Dia mengangkat tangannya, dan 3 pipa logam setebal ibu jari keluar darinya. 2 pipa logam setebal lengannya keluar dari masing-masing bahunya. Sayap di punggungnya juga dengan cepat terbentang, dan kedua kakinya yang kokoh juga menghasilkan 6 pipa logam. Di dadanya ada alat jiwa yang menyerupai cermin pelindung jantung. Itu jelas merupakan alat jiwa tipe perisai. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bersenjata lengkap saat ini. Tubuh Susanshi tidak berubah drastis seperti itu. Cangkang kura-kura hitam yang biasa-biasa saja muncul di tangan kanannya. Pada saat yang sama, 4 cincin jiwa, 2 kuning dan 2 ungu, mulai bersinar. 4 cincin jiwa? Penonton cukup kecewa. Dia hanya punya 4 cincin. Banyak dari mereka yang menantikan untuk melihat cincin jiwa berusia ratusan ribu tahun. Di antara penonton, rasio master jiwa kurang dari 1/1000. Kebanyakan dari mereka berada di sana hanya untuk bersenang-senang. Sangat sedikit yang tahu betapa berharganya cincin jiwa 100.000 tahun itu. Perbedaan antara pelepasan jiwa Susanshi dan penampilan luar biasa Huo Yuhao kemarin sama seperti langit dan bumi. Oleh karena itu, tak heran jika penonton kecewa. Namun kali ini, Susanshi melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Dia mulai berlari. Apakah dia berlari menuju lawannya? Tidak. Dia berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan, seperti seorang pembelot yang meninggalkan posnya. Dia berlari menuju tepi peron. Pada saat ini, alat jiwa pertahanan yang terbuat dari 108 pilar itu aktif. Tapi penghalang pertahanan yang dihasilkan oleh alat jiwa tidak langsung melekat pada cincin, ada jarak sekitar 3 meter di antara mereka. Menurut aturan turnamen, jika seseorang terjatuh dari ring, mereka akan didiskualifikasi, itulah maksud dari jarak 3 meter itu. Ma Yingjun sudah mengambil keputusan sebelum naik panggung. Taktik yang akan ia terapkan sangat sederhana, perjuangan dan konsumsi. Bahkan jika alat jiwa tipe terbang di punggungnya tidak memungkinkannya terbang terlalu tinggi, itu masih bagus untuk menghindar. Selama dia bisa mengkonsumsi sebagian kekuatan jiwa Susanshi, dia akan puas. Namun saat pertandingan dimulai, dia melihat Susanshi berbalik dan mulai berlari ke arah berlawanan. Ma Yingjun terdiam, dan berpikir, "Bos, mengapa kamu melarikan diri? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan bersikap lunak padaku? Apa maksudnya semua ini?" Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Susanshi. Hanya teman baiknya Bei Bei, yang bertengkar dengannya setiap hari, yang bisa menebak niatnya dengan benar. Bei Bei mengerutkan bibirnya dan tanpa sengaja memperlihatkan senyuman aneh. Orang ini sepertinya sedang ingin melakukan trik kotor. Begitu dia selesai berbicara, Susanshi tiba di tepi peron. Selanjutnya, dia tiba-tiba melompat keluar platform. Tak ayal, penonton langsung berteriak ketakutan. Bahkan Kaisar Kekaisaran Bintang Luo pun terkejut. Berdasarkan aturan kompetisi, jika kaki Anda mendarat di luar platform, Anda akan didiskualifikasi. Apalagi Susanshi, yang berasal dari Akademi Shrek, bahkan siswa dari akademi yang kurang terkenal pun belum pernah melakukan hal seperti ini. Mengakui kekalahan tanpa mencoba? Situasi seperti apa ini? Memangnya, situasi macam apa ini? Susanshi memasang ekspresi licik di wajahnya.
Selanjutnya, cincin jiwa keempat di tubuhnya menyala. Cahaya cincin jiwa ungu 1000 tahunnya menutupi arena. Para penonton masih berseru ketakutan ketika pemandangan aneh terjadi di depan mata mereka. Cangkang kura-kura hitam Susanshi memancarkan cahaya pucat. Segera setelah itu, orang yang melompat keluar ring dan hendak bertabrakan dengan penghalang pertahanan bukanlah dia lagi, melainkan Ma Yingjun. Dengan kata lain, Susanshi dan Ma Yingjun telah bertukar tempat. Ma Yingjun, yang telah melihat Susanshi melompat keluar peron dengan ekspresi bodoh di wajahnya, tiba-tiba menemukan dirinya berada di udara. Dia mulai jatuh ke tanah segera setelah itu, sementara Susanshi sekarang berdiri di posisi sebelumnya. Meskipun Ma Yingjun tidak terlalu pintar, dia tetaplah siswa elit yang dipilih oleh Akademi Cloud Luo untuk berpartisipasi dalam turnamen. Jika mereka mengirimnya lebih dulu, itu berarti dia tidak terlalu lemah. Lagi pula, dia juga telah memperlihatkan 4 cincin jiwa, 3 kuning dan 1 ungu. Dan saat dia hendak menggunakan alat jiwa tipe terbang di punggungnya untuk naik ke udara, Susanshi, yang masih berdiri di posisi sebelumnya, mengeluarkan cerutu dari mulutnya dan berteriak, "Ayo maju, cincin jiwa 100.000 tahun." Peng! Ma Yingjun terlalu menyedihkan. Saat dia hendak mengaktifkan alat jiwanya, dia ketakutan setengah mati oleh teriakan tiba-tiba Susanshi. Dia langsung jatuh ke tanah. Alat jiwa yang berat menutupi seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, ketika dia jatuh dari ketinggian 5 meter, dia akan tetap berantakan meski memiliki kulit tebal dan tulang yang kuat. Huo Yuhao dan Wang Dong, yang sekarang berada di ruang tunggu, benar-benar tercengang. Mereka saling memandang dan berkata hampir bersamaan, berakhir seperti ini? Ketika Ma Yingjun jatuh ke tanah, para penonton tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Jika waktu berhenti sekarang, orang akan menyadari bahwa setidaknya 100.000 dari mereka membuka mulut lebar-lebar. Bahkan Kaisar pun tidak terkecuali. Huo Yuhao telah berencana untuk menggunakan berbagi deteksi spiritualnya untuk membantu Susanshi, tetapi ketika dia bertanya-tanya apakah itu bisa melewati penghalang pertahanan, pertandingan sudah berakhir. Wasit juga bingung. Sudah kurang dari 3 detik sejak dia berteriak, pertandingan bisa dimulai. Dan sekarang, semuanya sudah berakhir. Susanshi memegang cangkang kura-kura hitam di tangan kanannya dan menggunakan tangan kirinya untuk memasukkan kembali cerutu tipis itu ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia dengan tenang berkata, selanjutnya. Tujuan dari pose keren ini adalah untuk meniru Huo Yuhao, namun efek yang didapatnya sangat berbeda. Setelah hening sejenak, penonton kembali heboh. Lebih dari 90% dari mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah kekuatan misterius Akademi Shrek ini? Berdiri di samping platform, BI menjelaskan apa yang terjadi pada rekan satu timnya, keterampilan jiwa keempat Sanshi disebut penggantian dunia bawah misterius. Dengan skill tersebut, dia bisa bertukar posisi dengan orang dalam jarak tertentu secara instan. Keterampilan ini cukup bagus, dan di antara para master jiwa tipe pertahanan, keterampilan ini dapat dianggap hampir saleh. Namun, ketika digunakan olehnya, justru terlihat sangat timpang. Cara dia menggunakan pengganti dunia bawah misterius membuatku tak bisa berkata-kata. Aku hampir merasa ingin menangis. Hichaito tercengang saat berkata, saudara Sanshi benar-benar tidak tahu malu. Seperti kata pepatah, orang awam menonton untuk bersenang-senang, hanya profesional yang memahami cara kerjanya. Para siswa Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, yang duduk tidak terlalu jauh dari Akademi Shrek, tidak ingin menertawakan Susanshi. Mereka kurang lebih sudah menebak efek dari skill jiwa ini. Ketika dia naik ke atas panggung dan menunjukkan 4 cincin jiwanya, mereka menghela nafas lega. Seseorang dengan 4 cincin jiwa seharusnya hanya menjadi anggota tim persiapan Shrek. Tapi setelah melihat perisai di tangan kanannya dan trik yang dia gunakan, para siswa Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon mulai menjadi cemas sekali lagi. Kapten tim utama, M. Arulong, berkata dengan nada serius, seperti yang Anda harapkan dari Akademi Shrek, mereka tidak kekurangan orang-orang berbakat. Ketika Susanshi kembali ke posisi semula, wasit akhirnya bereaksi. Dia segera pergi ke tepi peron untuk memeriksa Ma Yingjun, yang jatuh ke tanah dan sekarang dalam keadaan berantakan.
Susanshi juga datang, dan berbicara sambil masih memegang cerutu di mulutnya, "Adik, kamu baik-baik saja?" Ma Yingjun tanpa sadar menjawab, "Saya merasakan sakit di mana-mana setelah terjatuh. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Bukankah aku sudah bilang aku akan bersikap lunak padamu?" Susanshi berkata dengan ekspresi tegas, "Oleh karena itu, saya menggunakan cara termudah untuk membuat Anda jatuh dari peron. Lagi pula, tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu bisa pergi sekarang." Dengan itu, dia melambaikan tangannya ke Ma Yingjun. Ma Yingjun juga tanpa sadar melambaikan tangannya dan pergi menuju ruang tunggu timnya. Apa yang bisa dikatakan wasit saat ini? Pemenang pertandingan pertama fase eliminasi 1v1 adalah Akademi Shrek. Ma Yingjun tiba di ruang tunggu timnya. Setelah merenung sebentar, dia dengan bingung berkata kepada kapten timnya, "Kapten, apakah saya baru saja ditipu?" Kapten tim Akademi Cloud Luo memukul kepalanya dan melolong, "Idiot! Akademi benar-benar kehilangan mukanya berkat kamu. Shang Yu, kamu berikutnya." "Ya." Seorang gadis segera berdiri dari tim Akademi Cloud Luo, dengan cepat naik ke peron. "Cantik!" Mata Susanshi berbinar saat dia menatap gadis berpenampilan militer di depannya. Penampilan luar Susanshi tidak terlalu buruk, dia memiliki wajah persegi dan bentuk hidung serta mulut yang normal. Meskipun dia tidak seanggun dan terpelajar seperti BI, dia tetap bisa dianggap tampan. Namun, sikapnya benar-benar berbeda dari penampilannya. Shang Yu, yang berdiri di hadapannya, adalah seorang wanita setinggi 1,7 meter yang tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Meskipun dia bukan kecantikan yang tiada taranya, dia masih memiliki sosok yang sangat ramping, terutama pada sepasang kakinya yang panjang, yang menonjol. Jubahnya yang pas bentuknya semakin menonjolkan sosoknya yang sangat cantik. Orang cabul seperti Susanshi akan mulai mengamati wanita di depannya dari bawah ke atas. Jadi, hal pertama yang dilihatnya adalah pahanya yang ramping dan bulat. Saat pandangannya mencapai dadanya yang gagah, pupil matanya langsung melebar. Mulutnya sedikit melebar, dan sepertinya dia akan mulai mengeluarkan air liur. Untungnya, dia tahu bahwa Jiang Nanan masih menatapnya. Karena itu, dia mengalihkan pandangan mesumnya dari dada Shang Yu dan dengan paksa menelan air liur yang terkumpul di sisi mulutnya. Shang Yu tidak jauh lebih tua dari Susanshi, tapi dia punya pacar. Dia baru saja melihat dengan jelas pertunjukan Susanshi, jadi dia segera mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Susanshi hampir tanpa sadar menjawab, "Roti kukus." "Anda?" Shang Yu segera menjadi marah, lalu menembak lurus ke arahnya. Mungkin karena wasit tidak tega terus melihat penampilan vulgar seseorang, dia langsung berteriak, "Mulai!" lalu mundur ke belakang. Gaya bertarung Shang Yu benar-benar berbeda dengan gaya Ma Yingjun. Dia memiliki sepasang pisau panjang yang terselubung di punggungnya, yang kemudian dia cabut saat tubuhnya melesat ke depan. Saat dia memegang satu bilah di masing-masing tangannya, kedua bilah sepanjang 4 kaki itu segera menyala dengan cahaya putih cemerlang. Setelah itu, 2 berkas cahaya pedang sepanjang 3 kaki ditembakkan langsung ke arah Susanshi. Wang Yan, yang berada di depan di bawah panggung, tiba-tiba berseru, "Alat jiwa pertarungan jarak dekat." Perhatikan itu. Seringkali, insinyur jiwa yang menggunakan alat jiwa pertarungan jarak dekat sangat tangguh dalam pertarungan jarak dekat. Keterampilan jiwa mereka mungkin agak lemah, tetapi kemampuan bertarung jarak dekat mereka masih relatif kuat. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak mendekatinya. Jika kamu melakukannya, kamu akan menghadapi masalah besar. Tatapan Huo Yuhao tetap terpaku pada alat jiwa pertarungan jarak dekat Shang Yu saat ia mulai mengenang alat jiwanya sendiri. Itu adalah satu-satunya sisa yang tersisa untuk mengenang ibunya, belati macan putih. Ketika dia bertarung melawan babon angin, justru karena efek khusus belati macan putih, dia bisa lolos dari pembunuhan oleh monster jiwa pertama yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dentang, dentang. Di atas panggung, pedang panjang Shang Yu dengan kejam menghantam perisai penyusuan Wu milik Susanshi, yang menyebabkan percikan putih segera memenuhi udara di sekitarnya. Pada saat itu, cincin jiwa Shang Yu terlihat sepenuhnya.
Sama seperti Ma Yingjun, dia memiliki 3 cincin kuning dan 1 ungu. Terlebih lagi, jiwa bela dirinya agak aneh, karena kepalanya lah yang paling terpengaruh oleh jiwa bela dirinya, rambut aslinya yang berwarna emas mulai memutih, dia tumbuh jauh lebih tinggi, dan otot-ototnya sekarang begitu besar hingga menonjol. Matanya juga berubah menjadi kuning kristal. Bibirnya sedikit menonjol keluar, memperlihatkan apa yang tampak seperti gigi taring. Jiwa bela diri tipe anjing? Terlebih lagi, ini tampaknya sangat kuat. Jiwa bela diri seperti ini relatif baik, karena memperkuat penggunanya dalam jumlah besar. Mengingat kemampuan Chang Yu sebagai insinyur jiwa pertarungan jarak dekat, bisa dikatakan itu sangat melengkapi dirinya. Satu-satunya kelemahan jiwa bela diri seperti ini adalah estetikanya akan hancur saat dia mengaktifkannya. Ketika dia melihat ini, Su Sanxi berteriak dengan kejam sambil memblokir serangan Chang Yu dengan perisainya, "Hantu!" Teriakannya membuat Chang Yu yang sudah mendidih segera meluncurkan badai pedang ke arahnya saat dia menebasnya dengan marah. Meskipun Su Sanxi berbicara banyak omong kosong, dia tampaknya hanya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab saat ini. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah tanpa henti menyesuaikan posisi perisai penyusuan Wu miliknya saat dia meringkuk di belakangnya, yang membuatnya tampak seolah-olah dia tidak punya niat untuk menyerang. Ledakan kekerasan yang datang dari panggung, bersamaan dengan adegan Su Sanxi yang sekali lagi dihancurkan, menyebabkan keributan dan rasa bingung menyebar di antara para penonton. Dari sudut pandang mereka, Huo Yuhao dan Su Sanxi sama-sama berasal dari akademi yang sama. Tapi jika memang demikian, mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Aktivasi alat jiwa menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwa. Lebih jauh lagi, terkurasnya kekuatan jiwa seseorang berbanding lurus dengan kekuatan alat jiwa pertarungan jarak dekat yang digunakan. Sepasang pedang Chang Yu adalah alat jiwa pertarungan jarak dekat kelas 3, sehingga kekuatannya relatif luar biasa. Saat dia tanpa henti melancarkan pukulan kuat tanpa mempedulikan kekuatan jiwanya, Su Sanxi perlahan mundur, selangkah demi selangkah. Namun, meskipun kultivasinya kuat, dia masih kehabisan energi. Setelah serangkaian pukulan lagi, dia mulai merasa bahwa dia telah menghabiskan kekuatan jiwanya secara berlebihan. Su Sanxi, sebaliknya, masih berjarak sekitar 10 meter dari tepi panggung, meskipun dia terus-menerus mundur. Bukannya Chang Yu tidak berusaha menemukan kelemahan dalam pertahanan Su Sanxi. Namun, penggunaan perisai penyusuan Wu olehnya sangatlah cerdik. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menyerangnya, dia selalu bisa memblokirnya tepat waktu. Lebih penting lagi, setiap kali dia mencoba menyerangnya dari arah lain, Su Sanxi yang mundur malah akan memantapkan langkahnya, lalu mundur ke arah lain. Dengan cara ini, Chang Yu secara tidak sadar memilih untuk menyerangnya secara frontal. Karena kekuatan jiwanya sudah habis, pedang Chang Yu mulai melambat. Pada saat itu, sudut mulut Su Sanxi membentuk senyuman. Aku tidak tahan lagi. Cepat, lebih kuat, lebih kuat. Bajingan. Mata besar Chang Yu berputar, lalu dia menghirup udara dalam jumlah besar. Dia dengan paksa mengumpulkan kekuatan jiwa di tubuhnya, lalu memperkuat kembali kekuatan pedang yang dia pegang saat dia sekali lagi memaksa Su Sanxi mundur ke belakang. 10 meter, 9 meter, 8 meter, 5 meter, 3 meter, 1 meter. Akhirnya, di bawah serangan tak henti-hentinya Chang Yu, Su Sanxi akhirnya terpaksa berada di tepi panggung. Saat ini, dia akan terjatuh jika dia mundur satu langkah saja. 4 cincin jiwa Chang Yu terus berkedip selama serangan sebelumnya, tapi dia sepertinya tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun di permukaan. Ini adalah salah satu karakteristik unik dari seorang insinyur jiwa. Ketika dia memilih cincin jiwanya, Chang Yu telah memilih cincin yang akan meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Dengan cara ini, dia bisa menutupi kekurangan yang dimiliki jiwa bela dirinya. Lebih jauh lagi, gabungan kekuatan bertarungnya setelah menggunakan alat jiwa akan jauh lebih besar daripada jika dia tetap menjadi master jiwa sederhana. Tepat ketika dia akan berhasil dan memenangkan pertarungan, 2 cincin jiwa terakhirnya menyala secara bersamaan, sementara bilah kembarnya yang sebelumnya memancarkan cahaya putih kini memiliki kilau hijau samar pada mereka. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat yang mereka pancarkan bahkan menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi.
Bilahnya kemudian melesat ke depan saat menyerang Susanshi dengan serangan habis-habisan. Dia menang. Ketika Changyu menyerang Susanshi dengan kedua pedangnya, setiap siswa dari Akademi Cloud Luo, termasuk dia, memikirkan kalimat yang persis seperti ini. Mereka semua tahu betapa kuatnya dia, jika dia melancarkan serangan habis-habisan, bahkan ahli peringkat Raja Roh pun tidak akan mampu menerima serangan langsung darinya, apalagi Susanshi, yang tidak memiliki jalan untuk mundur. Namun, tepat ketika pemikiran tentang kemenangan ini muncul di benak mereka, mereka langsung berubah menjadi pemikiran keheranan. Tepat sebelum pedang Changyu mengenai perisai penyusuan Wu milik Susanshi, tubuh Susanshi tiba-tiba berkedip ke samping. Pada saat yang sama, dia memiringkan sudut perisainya, yang menyebabkan bilah kembar Changyu meluncur melintasi permukaan perisainya. Memang benar bahwa Susanshi telah dipaksa ke sudut arena, tetapi pada saat yang sama, Changyu sendiri juga telah dipaksa ke sudut itu. Ketika dia merasakan pedangnya menghantam udara tipis, momentum yang membawanya segera menyebabkan dia terbang dari panggung. Kesalahan terbesarnya adalah jatuh pada rencana Susanshi. Keterampilannya dalam mengambil keputusan jelas terpengaruh ketika dia marah padanya. Dikombinasikan dengan serangkaian serangan yang memberinya keunggulan absolut dalam pertempuran mereka, dia melupakan hal yang paling penting. Meskipun Susanshi adalah master jiwa tipe pertahanan, dia tidak harus memblokir semuanya, dia juga bisa menghindari serangan. Susanshi tidak menghindari serangan apapun ketika dia menyerang, namun dia tiba-tiba mengubah gerakannya pada saat yang genting ini. Changyu tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat dia melewati Susanshi, Changyu segera sadar. Namun, sudah terlambat baginya untuk menusukkan pedangnya ke tanah untuk menstabilkan dirinya. Susanshi dengan gesit memutar perisai penyusuan Wu di tangannya, lalu dengan ringan membenturkan bagian datarnya ke bokong Changyu yang menonjol. Suara "pak" yang tajam terdengar. Dikombinasikan dengan momentum yang dimiliki Changyu ketika dia menyerang ke depan, inilah sedotan yang mematahkan punggung unta. Changyu segera terjatuh dari panggung dan berguling ke depan. Ini adalah pertandingan kedua berturut-turut di mana terjadi perubahan dramatis. Susanshi telah menerima pukulan dari Changyu sejak awal, faktanya, dia sepertinya akan pingsan kapan saja, namun dia masih mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Apakah ini benar-benar hanya sebuah kebetulan? Setelah jatuh dari panggung, wajah Changyu menjadi pucat. Namun, dia masih agak terkuras karena menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya. Di atas panggung, Susanshi terus memasang ekspresi polos di wajahnya saat dia melihat ke arahnya. Dia mengangkat bahunya, lalu berkata, "Kamu tidak bisa menyalahkanku. Hanya saja kamu begitu lincah hingga membuat dirimu terpental. Sebuah kesalahan, itu pasti sebuah kesalahan." Namun, tatapannya terpaku pada pantat menonjol Changyu sepanjang dia berbicara. Lebih buruk lagi, setelah dia selesai berbicara, tatapannya beralih ke Jiang Nanan, yang duduk di area istirahat. Ekspresi Jiang Nanan menjadi sangat dingin, dan dia berbalik untuk mengambil gunting dari suatu tempat yang tidak diketahui. Dia kemudian mengambil buah memanjang dari meja di depannya. Menggunting. Susanshi langsung merasakan area tertentu di tubuhnya menegang, dan dia segera berbalik. Dia sekarang memiliki ekspresi lurus di wajahnya saat dia berkata kepada wasit, "Saya menang. Mari kita lanjutkan ke pertandingan berikutnya." Pandangan wasit terhadapnya menjadi agak aneh, dia belum pernah melihat kompetisi seaneh ini seumur hidupnya. Pada saat itu, pemimpin tim Akademi Teknik Jiwa tingkat lanjut Cloud Luo naik ke panggung dan mengambil langkah besar menuju Susanshi. Dari sudut pandang penonton, pemimpin ini seharusnya marah dan mengecam Susanshi karena tindakannya sebelumnya. Namun, fakta bahwa dia tidak melakukan hal itu bahkan membuat wasit terkejut. Meskipun dia memiliki ekspresi yang agak dingin dan tegas di wajahnya saat dia menghadapi Susanshi, dia tidak marah saat berbicara. Sebaliknya, dia membungkuk sedikit pada Susanshi, lalu berkata, "Akademi Teknik Jiwa tingkat lanjut Cloud Luo, Situyu." Susanshi sepertinya juga merasakan sesuatu. Ekspresi santai di wajahnya sedikit menghilang. Srek, Susanshi. Bab 80. Master Jiwa Tipe Makanan Jenius. "Aku tahu kamu belum menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya," kata Situyu dengan nada serius. "Jadi, sebagai kapten tim Akademi Cloud Luo, aku berharap bisa bertanding secara adil denganmu."
Saya ingin melihat perbedaan nyata antara kami berdua. Jika Anda berhasil mengalahkan saya, maka tidak perlu lagi bertarung di sisa pertandingan. Karena itu, saya harap Anda akan menggunakan kekuatan Anda yang sebenarnya untuk mendapatkan rasa hormat saya. Su Sanshi menyipitkan matanya. Meskipun ia baru berusia 15 tahun, lingkungan tempat ia dibesarkan telah memungkinkannya untuk menjadi dewasa jauh lebih cepat dibandingkan teman-temannya. Sekalipun Si Tuyu lebih tua darinya, bukan berarti dia lebih berpengalaman. Mau MU? Kata Su Sanshi setelah merenung sejenak. Dia kemudian tersenyum seperti sebelumnya, dia tidak akan membiarkan lawannya mempengaruhi suasana hatinya. Wasit melangkah maju pada saat ini dan berkata dengan nada serius, "Kalian berdua, mundur." Si Tuyu mundur sambil menatap Su Sanshi dengan cermat. Matanya menjadi semakin ganas saat dia mundur. Aura tajam dan mengancam kini terpancar dari tubuhnya. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu memimpin Akademi Cloud Luo melewati babak penyisihan pertama yang mengerikan itu, dan memimpin mereka ke fase babak Robin ini, tidak menjadi kuat? Si Tuyu adalah kapten sekaligus inti dari kelompok mereka. Su Sanshi juga perlahan mundur. Lebih dari separuh cerutu tipis di mulutnya telah hilang pada saat ini. Namun, dia masih memasang ekspresi malas di wajahnya saat dia mundur. Sepertinya dia tidak terlalu mementingkan lawannya. Di ruang tunggu, Wang Yan memasang ekspresi santai di wajahnya. Karena mereka berada cukup dekat dengan peron, mereka telah mendengar percakapan mereka berdua. Huo Yuhao, sebaliknya, merasa sedikit tertekan. Setelah beberapa kali mencoba, dia menemukan bahwa deteksi spiritualnya memang bisa melewati penghalang pelindung. Meskipun demikian, kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut sangatlah besar. Tingkat konsumsi menggunakan deteksi spiritual AOE melalui penghalang sama seperti ketika dia memfokuskannya ke satu arah secara normal. Jika dia menggunakannya untuk membantu salah satu dari mereka, kekuatan jiwanya akan cepat habis. Karena itu, mustahil baginya untuk tetap aktif sepanjang waktu. Namun, Su Sanshi sepertinya tidak mendapat masalah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun. Bahkan Huo Yuhao belum merasakan kekuatan Su Sanshi yang sebenarnya. Selain Wang Yan, Bei Bei juga tenang. Namun, Jiang Nanan di dekatnya saat ini sedang menatap peron, gunting di tangannya terus-menerus dipotong. Saat ini, wajah cantiknya tanpa ekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di peron, Su Sanshi dan Si Tuyu sudah mundur ke sisi arena masing-masing. Wasit memandang keduanya, lalu berteriak, "Mulai!" Si Tuyu, yang berdiri diam beberapa saat yang lalu, tiba-tiba muncul 1000 tangan dalam sekejap mata, sementara tubuhnya mulai mengeluarkan beberapa suara mekanis yang keras. Adegan yang terjadi mirip dengan pertemuan pertama Huo Yuhao dan Hichaito, sejumlah besar pipa logam muncul dari tubuhnya. Ukuran tubuh Si Tuyu hampir 2 kali lipat hanya dalam beberapa tarikan napas. Kakinya yang kokoh dan kuat sekarang masing-masing memiliki 3 bentuk logam seperti penyangga. Ketiga benda mirip kuku ini setebal lengan kecil, sangat tajam, dan setelah menyembul, langsung membenamkan diri ke dalam tanah hingga membentuk alas yang sangat stabil. Setelah itu, sejumlah besar alat jiwa tipe penyerangan mulai muncul dari betisnya. Huo Yuhao terus memantau situasi di platform, sehingga ketika alat jiwa ini dilepaskan, ia menemukan bahwa 6 tempat di tubuh Si Tuyu mulai memancarkan berbagai jenis cahaya. Selanjutnya, sejumlah besar alat jiwa mulai bermunculan di sekujur tubuhnya. Alat jiwa ini belum dipasang di tubuhnya sebelumnya, melainkan baru saja diaktifkan. 3 pipa logam pendek kemudian tumbuh dari betis Si Tuyu. Pada saat yang sama, cangkang logam tebal dan berat membungkus tubuhnya, dia sekarang tampak seperti benteng. Huo Yuhao dapat melihat setidaknya 30 pipa logam di tubuhnya. Jumlah terbesar terkonsentrasi di dadanya, yang memancarkan cahaya emas gelap pucat, itu adalah meriam jiwa terkonsentrasi dengan kaliber lebih dari 1,5 meter. Saat ini, Si Tuyu tampak lebih menakutkan daripada Hichaito bersenjata lengkap yang pernah dilihat Huo Yuhao. Faktanya, dia tampak seperti mesin pembunuh. Pipa-pipa yang terbuat dari logam murni itu memberikan rasa sejuk. 4 cincin jiwa, 2 kuning dan 2 ungu, juga muncul di bawah kakinya.
Cahaya putih juga muncul di belakang tubuhnya, lalu berubah menjadi kipas besar. Sepertinya dia membawa kipas besar di punggungnya. Hichaito pindah ke sebelah Huo Yuhao, lalu berkata dengan suara rendah, "Adik laki-laki, perhatikan baik-baik. Itulah formasi benteng, puncak serangan dan pertahanan di antara kita para insinyur jiwa." Formasi benteng? Huo Yuhao bertanya, agak bingung. Hichaito mengangguk dan berkata, "Ya, itulah formasi benteng, juga dikenal sebagai benteng alat jiwa." Alat jiwa tipe baju besi saat ini melindungi tubuhnya, yang secara tajam meningkatkan pertahanannya. Selain itu, beberapa alat jiwa lainnya dilengkapi di seluruh tubuhnya. Di antaranya, ada juga beberapa alat jiwa tambahan untuk memulihkan kekuatan jiwa. Mempertimbangkan semua ini, pertahanan dan serangan seorang insinyur jiwa akan meroket. Mereka akan dapat menggunakan kekuatan yang besar untuk sementara waktu. Di bawah 7 cincin, seorang master jiwa tidak akan bisa menandingi seseorang dengan peringkat yang sama menggunakan benteng alat jiwa. Mengapa guru tidak memberitahuku tentang hal ini? Huo Yuhao bertanya, terkejut. Hichaito tertawa dan berkata, benteng alat jiwa menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa, hanya setelah mendapatkan dering ketiga Anda barulah Anda dapat menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Tingkat kekuatan jiwamu saat ini terlalu rendah, Anda belum bisa menggunakannya. Terlebih lagi, guru kami tidak terlalu menyukai hal semacam ini. Mata Huo Yuhao melebar dan dia bertanya, mengapa? Hichaito menjawab, adik laki-laki, pikirkan saja. Selain kekuatan ofensif dan defensifnya yang besar, perasaan apa lagi yang kamu peroleh dari benteng ini? Huo Yuhao berpikir sejenak, lalu berkata, ini dapat diandalkan dan stabil. Tapi mobilitasnya kurang, lanjut Hichaito, benteng alat jiwa harus menampilkan banyak alat jiwa, termasuk formasi untuk memulihkan kekuatan jiwa seseorang. Dengan demikian, berat dan volume peralatan Anda akan meningkat pesat. Jadi, jika Anda ingin melengkapi benteng alat jiwa dan menampilkan kekuatan penuhnya, Anda harus mengorbankan mobilitas Anda. Saat war memang sangat berguna, namun jika kehilangan mobilitas dalam pertarungan 1v1, Anda hanya akan dikalahkan secara pasif. Namun, tidak terlalu buruk di sini, karena kontestan hanya dapat bertindak dalam batasan platform. Rencana prajurit tertinggi, yang dikembangkan oleh Departemen Alat Jiwa kami, tidak akan menggunakan pendekatan semacam ini, lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang bisa bertahan lama. Cahaya yang Anda lihat terpancar dari lengan, kaki, leher, dan dadanya adalah milik alat jiwa yang tersimpan. Namun, sangat sulit bagi para insinyur jiwa yang berspesialisasi dalam gaya bertarung ini untuk maju. Coba pikirkan, jika Anda ingin meningkatkan begitu banyak alat jiwa, Anda memerlukan waktu setidaknya 1 tahun. Bagaimana mereka punya waktu untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka? Terlebih lagi, kipas besar di punggung si Tuyu seharusnya adalah jiwa bela dirinya. Saya yakin itu tidak memiliki keahlian khusus. Semua insinyur jiwa yang berspesialisasi dalam gaya semacam ini semuanya berharap bahwa keterampilan jiwa mereka akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka dan membiarkan mereka menampilkan kekuatan lengkap dari benteng alat jiwa. Huo Yuhao mampu memahami banyak hal setelah penjelasan Hichaito, dan mendapatkan pencerahan. Kali ini, tekanan besar membebani pundak mereka, tetapi mereka terus-menerus mempelajari hal-hal baru dari pertarungan sesungguhnya ini. Setelah melihat si Tuyu berdiri di peron yang dilengkapi dengan benteng alat jiwa, Huo Yuhao tenggelam dalam pikirannya. Dunia alat jiwa penuh dengan misteri. Saat keduanya berbicara, pertarungan di platform juga telah dimulai. Dibandingkan dengan si Tuyu, Susanshi tampak sangat lemah. Dia hanya memegang perisai penyusuan Wu di tangannya dan dengan malas berdiri diam. Dia bahkan belum melepaskan satupun keterampilan jiwanya ketika wasit mengumumkan dimulainya pertandingan. Dia maju dengan langkah besar sambil tetap memegang cerutu tipis di mulutnya dan dengan cepat mengurangi jarak antara dia dan si Tuyu. Si Tuyu mengangkat kedua tangannya, lalu menekankan sikunya ke tulang rusuknya. Persimpangan logam mulai menyatu ketika dia melakukannya. Begitu mereka terhubung, 6 pipa logam di masing-masing lengannya mulai memancarkan cahaya putih yang kuat. Pada saat yang sama, keempat cincin jiwanya mulai berkilauan dengan pola bergantian.
Kipas besar di punggungnya juga melepaskan beberapa lapisan cahaya putih secara bersamaan. Bola cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat keluar darinya. Setiap bola cahaya cukup besar untuk menjadi ancaman. Detik berikutnya, mereka semua dengan marah menyerang Susanshi. Itu adalah miniatur meriam jiwa berlaras 6. Gadget ini sangat kuat di antara alat jiwa peringkat keempat, dan sangat baik dalam memadamkan api. Itu adalah salah satu alat jiwa yang disukai tentara, bahkan jika hanya ada 10 insinyur jiwa kelas 4 yang dilengkapi dengan meriam jiwa miniatur 6 laras, mereka masih mampu menekan beberapa ribu tentara di daerah tertentu. Namun kelebihan dan kekurangan gadget ini sudah sangat jelas. Keunggulannya terletak pada kekuatan ledakan, jangkauan luas, dan kekuatan serangan tinggi. Namun, hanya ada satu kelemahan penting, yang merupakan kelemahan kritis, ia menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Seorang insinyur jiwa kelas 4 dapat menggunakan miniatur meriam jiwa 6 laras paling lama 5 menit sebelum mereka harus berhenti untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Menghadapi serangan ini, Susanshi menggunakan cara paling sederhana untuk menghadapinya. Menghadapi serangan habis-habisan dari miniatur meriam jiwa berlaras 6, satu-satunya jalan keluar bagi sebagian besar leluhur jiwa, adalah berlari sejauh mungkin secepat mungkin. Meriam jiwa tidak bisa menyerang dari jarak yang terlalu jauh, jangkauan serangannya kurang lebih hanya sekitar 100 meter. Oleh karena itu, jika ada jarak tertentu antara Anda dan mereka, Anda tidak akan berada dalam bahaya besar. Namun, saat ini, mereka berada di sebuah platform, dan sebenarnya tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terlebih lagi, bahkan jika dia mulai berlari, Susanshi tidak akan mampu berlari lebih cepat dari peluru artileri yang terbuat dari kekuatan jiwa. Dia hanya mengangkat perisai penyusuan Wu dan meletakkannya di depan tubuhnya. Setelah itu, dia berjongkok dan menyusut di belakangnya, menyembunyikan dirinya sepenuhnya di balik perisainya. Ledakan dahsyat terus-menerus menghantam perisai penyusuan Wu, pada saat yang sama, lingkaran hitam menyebar darinya. Susanshi tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan pasif, dia tidak bergeming dari posisi semula. Namun, perisai penyusuan Wu tampak seperti benteng yang tidak dapat ditembus, bahkan tidak ada goresan di sana. Shang Yu, yang telah sampai di ruang tunggunya, membuka matanya lebar-lebar dan mengutuk, "Bajingan." Dia sangat marah. Kekuatan serangan dari miniatur meriam jiwa berlaras 6 bahkan lebih tinggi daripada pedang gandanya. Khususnya ketika semua serangan mengenai sasaran seperti dalam situasi ini. Namun, bahkan di bawah serangan ini, Susanshi tidak bergeming. Oleh karena itu, saat dia melarikan diri darinya sebelumnya, itu hanyalah umpan. Kekuatan pertahanan yang luar biasa. Pupil mata Shituyu menyusut saat dia merasakan tekanan besar membebani dirinya. Mereka berdua adalah leluhur jiwa, dia seharusnya memiliki keuntungan tersendiri ketika bertarung di platform dengan benteng alat jiwanya. Menurut kebijaksanaan konvensional, seorang master jiwa yang berspesialisasi dalam pertahanan seharusnya benar-benar ditindas dan dikalahkan. Tetapi bahkan dengan serangan gila ini, dia bahkan tidak mampu membuat Susanshi mundur. Tentu saja, ini bukanlah batas kemampuan Shituyu. 3 pipa logam tebal keluar dari bahunya dan dengan cepat mengatur posisinya berkat ototnya. Selanjutnya, beberapa bola putih seukuran kepalan tangan membubung ke langit dengan suara embusan. Bola-bola ini bergerak perlahan dalam kelompok yang terkonsentrasi. Mereka mengambil lintasan parabola, membidik Susanshi, yang bersembunyi di balik perisai. Seseorang tidak bisa menyerang terlalu lama ketika menggunakan 2 alat jiwa yang kuat secara bersamaan. Cepat atau lambat, bahkan Shituyu pun harus berhenti. Susanshi memanfaatkan jeda ini dan berdiri. Pada saat ini, dia tidak bisa mengandalkan deteksi spiritual Huoyu Hao. Oleh karena itu, dia mengambil tindakan ketika dia merasa tidak ada serangan yang mengenai perisainya. Dia berlari ke depan segera setelah dia berdiri, dan cincin jiwa keduanya juga menyala. Jika 6 bola putih di udara terus mengikuti lintasan aslinya, mereka akan kehilangan Susanshi sepenuhnya. Namun, tampaknya mereka telah mengunci targetnya. Sekarang Susanshi meninggalkan mereka mengubah lintasan mereka dan mulai mengejarnya. Tapi Susanshi, yang bergegas ke depan, belum menyadari apapun. Saya menang. Kapanpun Shituyu menghadapi situasi ini, dia selalu mendapatkan kemenangan.
Semua pipa logam yang membentuk benteng alat jiwanya tiba-tiba menyala. Seluruh tubuhnya bersinar terang hingga seolah-olah dilalap api putih. Lusinan lampu putih meledak dan melesat ke arah Susanshi. Saat ini di ruang tunggu, Bei Bei tiba-tiba berkata kepada Huo Yuhao dengan suara rendah, "Perhatikan baik-baik." Suaranya belum juga memudar ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi di peron. Menghadapi serangan serentak dari depan dan belakang, Susanshi sepertinya menemui jalan buntu. Jika dia menggunakan perisainya untuk memblokir serangan dari depan, dia tidak akan bisa mempertahankan serangan dari belakang dengan baik. Kekuatan bola putih dapat dengan mudah disimpulkan dari seberapa terkonsentrasi bola putih tersebut. Apa yang dapat dilakukan seseorang dalam situasi ini? Susanshi memberikan jawabannya. Dia menggandakan kecepatannya dalam sekejap. Penonton hanya melihat sekilas, dan tubuhnya menghilang. Dia meninggalkan lusinan bayangan setelahnya, dan 2/3 sinar cahaya serta peluru artileri yang datang dari depan meleset. Selain itu, 4 bola putih di belakangnya hancur akibat serangan yang baru saja dia hindari. Bukan itu saja. Perisai penyusuan Wu pecah, dan terbelah menjadi banyak perisai kecil seukuran telapak tangan saat tersebar ke segala arah. Setiap perisai secara akurat melindunginya dari serangan yang tidak bisa dia hindari. Tidak terkecuali 2 bola putih di belakang. Ledakan dahsyat bergema di sekelilingnya, namun, tidak ada satu serangan pun yang mengenai tubuhnya. Dengan akselerasi mendadak ini, Susanshi menghindari api besar dan tiba di depan Shituyu. Shituyu sangat terkejut. Bagaimana bisa seorang master jiwa tipe pertahanan bergerak begitu cepat? Tapi dia tetap menjadi kapten Akademi Cloud Luo, meski terkejut, dia tidak lupa menyerang dengan benteng alat jiwanya. Meriam jiwa terkonsentrasi peringkat 4 itu menyala. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya karena konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan. Namun saat ini, hal itu tidak menjadi masalah. Dia mengerahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya, yang diperkuat oleh jiwa bela diri di belakang punggungnya, dan menuangkannya ke dalam meriam jiwa yang terkonsentrasi. Semua orang bisa melihat mulut meriam mulai menyala. Cahaya putih yang keluar dari meriam tiba-tiba mulai menjadi gelap. Di saat yang sama, udara di peron mulai gelisah. Shituyu memasang ekspresi hiruk pikuk di wajahnya. Akhirnya, dia menyerang. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat ekspresi Susanshi dari dekat, mereka akan menyadari bahwa ekspresi riangnya telah menghilang. Sebaliknya, cahaya dingin menyinari matanya. Semua perisai kecil yang tersebar bersatu kembali menjadi perisai penyusuan Wu. Kemudian, ketika meriam jiwa terkonsentrasi peringkat 4 ditembakkan, dia mengambil langkah cepat ke kiri. Satu langkah ini mengubah segalanya. Meriam jiwa yang terkonsentrasi dapat mengunci musuh, tetapi dengan gerakan ini, Susanshi tidak akan menerima serangan secara langsung, tetapi dari sudut miring. Pada saat yang sama, perisai penyusuan Wu mengeluarkan cahaya hitam saat berubah menjadi cermin yang bersinar. Serangan mengerikan dari meriam jiwa terkonsentrasi menghantam perisai. Namun, hal itu dilakukan secara miring. Hal ini menyebabkan cahaya putih menyala dipantulkan ke arah pelindung di atas platform. Kaki Susanshi seperti 2 batu besar saat dia berdiri kokoh di tempatnya. Tapi dia belum selesai. Setelah menangkis serangan itu, dia menerkam ke depan seperti singa dan dengan kejam menabrak benteng alat jiwa Shituyu dari samping. Dengan ledakan yang menggelegar, Shituyu, yang berada tidak jauh dari tepi ring, terlempar. Pangkalan yang dia gali ke dalam tanah juga tercabut. Shituyu menghantam layar cahaya pelindung dan jatuh ke tanah. Setelah menggunakan benteng alat jiwa, berat badan Shituyu telah melampaui 250 kg. Tetapi ketika Susanshi memukulnya, dia langsung terlempar tanpa perlawanan sedikit pun. Itu benar-benar tabrakan yang indah, pertarungan kekuatan murni yang kasar. Susanshi, yang berdiri di tepi peron, sekali lagi memasang senyum riang di wajahnya. Dia melihat ke ruang tunggu Akademi Cloud Luo dan berkata kepada Ma Yingjun yang tercengang, "Saya tidak menipu Anda. Aku bersikap lunak padamu." Ya. Ma Yingjun mengangguk berulang kali. Lagi pula tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Xiao Xiao berkata dengan suara rendah, "Senior Su sebenarnya sekuat ini." Hingga saat ini, Susanshi belum meninggalkan kesan mendalam pada anggota lainnya.
Bagaimanapun, dia adalah master jiwa tipe pertahanan. Anda tidak akan mengharapkan dia memiliki keterampilan yang eksplosif atau kuat, dan terlebih lagi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mengganggu Jiang Nanan. Hanya hari ini, setelah dia mengalahkan 3 lawan berturut-turut, semua orang bisa melihat kekuatan aslinya. Dia mengalahkan insinyur jiwa kelas 4 saat menjadi leluhur jiwa dengan 4 cincin jiwa. Ini saja sudah cukup untuk memperjelas kekuatannya. Belum lagi dia dengan mudah mengalahkan 3 lawan berturut-turut. Bei tersenyum tipis dan berkata, karena dia selalu bertindak memalukan, kalian pasti lupa bahwa ketika kamu masuk akademi, dia sudah berada di tahun ke-6. Jika dipikir-pikir, dia seharusnya sudah memasuki halaman dalam sekarang. Namun, dia sangat tertarik pada Nanan sehingga dia sengaja menurunkan nilainya. Saya ingat gurunya sangat marah hingga hampir meludahi darah. Terlebih lagi, dia adalah master jiwa tipe pertahanan paling berbakat yang pernah saya lihat. Siapapun akan membayar harga karena meremehkannya. Di antara kelompok kami yang terdiri dari 7 orang, dia menempati urutan pertama dalam hal tingkat kultivasi. Lagi pula, kamu tidak bisa mengukur kekuatan siswa Akademi Shrek hanya dengan jumlah cincin jiwa, kan? Bei mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak dapat mengukur dengan tepat kekuatan siswa Akademi Shrek hanya dengan melihat jumlah cincin jiwa yang mereka miliki. Susanshi telah memasuki akademi ketika dia masih sangat muda, dan ketika dia berusia 15 tahun, dia bisa saja lulus dari halaman luar dan mengikuti tes untuk memasuki halaman dalam. Bisa dibayangkan betapa tinggi budidayanya. Bagaimana mungkin seseorang yang dipuji sebagai jenius nomor 1 di halaman luar bersama Bei bisa begitu sederhana? Saat membuat evaluasi yang tepat, Anda harus mempertimbangkan bakat alami, kekuatan, kapasitas bertarung, dan berbagai aspek lainnya. Jiwa bela diri penyusuan Wu misterius Susanshi adalah salah satu jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di generasinya. Jiwa bela diri ini memungkinkan pemiliknya memiliki pertahanan yang kekal dan abadi. Selama bertahun-tahun, Bei belum pernah mendengar ada siswa yang mampu menembus pertahanan Susanshi. Saudaraku, kamu harus menepati janjimu. Susanshi memberitahu Shituyu. Shituyu terjatuh dari peron dan perlahan bangkit dengan susah payah. Apa yang paling ditakutkan oleh Shituyu adalah apa yang telah terjadi. Benteng alat jiwa menutupi seluruh tubuhnya, dan banyak alat jiwa telah rusak setelah jatuh. Tubuhnya sendiri juga cukup terkejut karena dia mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Dengan bantuan rekan satu timnya, dia akhirnya bisa keluar dari gunung alat jiwa. Dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan menatap Susanshi. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, saya kalah, dan saya sangat yakin. Akademi Cloud Luo kami mengakui kekalahan. Susanshi tertawa terbahak-bahak, kamu benar-benar menepati janjimu. Anda pria sejati. Kekuatan ofensifmu tidak terlalu buruk. Namun, saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan tentara. Anda tidak akan bisa mencapai banyak hal dengan teknik ini dalam pertandingan 1v1. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah ruang tunggunya dan mengangkat tangannya. Akademi Shrek berhasil meraih kemenangan di pertandingan pertama mereka. Sama seperti sebelumnya, mereka hanya menggunakan 1 orang. Namun, situasinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Kali ini, mereka telah mengirimkan Master Jiwa tipe pertahanan dengan 4 cincin jiwa. Master Jiwa ini sendirian mengalahkan Akademi Teknik Jiwa. Bahkan jika dia hanya menghadapi 3 lawan, siapapun dapat mengetahui bahwa mereka adalah siswa terkuat Akademi Cloud Luo. Anggota tim yang tersisa hanyalah Soul Elders dengan 3 cincin jiwa dan tidak memiliki cara untuk mencapai kemenangan. Dalam keadaan seperti ini, dapat dikatakan bahwa Susanshi telah mengalahkan tim yang terdiri dari 7 orang sendirian. Pemenangnya adalah Akademi Shrek. Begitu wasit mengumumkan pemenangnya, penonton langsung bersorak-sorai. Masa yang kecewa telah mengubah sikap mereka sepenuhnya. Bahkan jika Susanshi menggunakan tipu daya di 2 pertandingan pertama, dia telah bertarung dengan adil di pertandingan terakhir. Meskipun mereka tidak tahu kemampuan apa yang dia gunakan, fakta bahwa Akademi Shrek telah memperoleh kemenangan hanya dengan 1 peserta tidak dapat disangkal. Tidak ada seorang pun yang duduk di tempat peristirahatan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon yang berani mengucapkan sepatah kata pun.
Ketika mereka melihat bahwa siswa yang dikirim oleh Akademi Shrek hanyalah seorang leluhur jiwa, mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Oleh karena itu, mereka menerima pukulan psikologis yang sangat besar ketika melihat penampilannya yang mendominasi. Xiao Hongchen mengerutkan alisnya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, gadis muda yang duduk di sampingnya, yang memiliki wajah yang sangat mirip, berbisik, "Kakak, apa yang kamu pikirkan? Jika kita menggantikannya, kita juga bisa melakukannya, bukan?" Xiao Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Kami berdua adalah master jiwa dan insinyur jiwa. Saat bertarung, kita akan terus mengonsumsi kekuatan jiwa kita. Dalam pertandingan 1v1 turnamen duel jiwa Akademi Lanjutan Kontinental, tidak ada waktu untuk istirahat. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan 7 lawan meski terus-menerus menghabiskan kekuatan jiwamu?" Gadis muda itu berkata dengan agak enggan, tetapi dia juga tidak mengalahkan 7 lawannya. Dia hanya bertarung 3 kali. Xiao Hongchen berkata, tapi dia masih berhasil menang. Apakah kamu melihat gerak kaki yang dia gunakan tadi? Gadis muda itu terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu terlalu mendadak. Saya tidak dapat melihat. Xiao Hongchen menghela nafas dan berkata, aku juga tidak bisa. Dan meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan itu ketika dia menggunakan gerakan kaki itu membuatku merinding. Apalagi, dalam 3 pertandingannya, dia hanya menggunakan 2 skill jiwa. Tepatnya, skill kedua dan keempatnya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan 2 sisanya. Dari awal hingga akhir, ia terkesan melakukan sesuatu dengan setengah hati, namun terlepas dari itu semua, ia tetap berhasil meraih kemenangan. Orang yang sangat bijaksana seringkali terlihat lamban. Orang itu pastinya adalah master jiwa tipe pertahanan tingkat atas. 5 tahun kemudian, kita harus menghadapi lawan yang kuat ini. Gadis muda itu mencibir, masih tidak mau menerima apa yang dia katakan. Xiao Hongchen menghela nafas sekali lagi. Akademi Shrek sebenarnya adalah Akademi Shrek. Baik dalam pertempuran ini dan sebelumnya, mereka berhasil memberikan pukulan besar terhadap moral saya. Gadis muda itu terkekeh dan berkata, beri aku istirahat. Semangatmu mendapat pukulan besar? Saya rasa semangat Anda tidak pernah goyah. Tidak peduli siapa lawanmu, kamu selalu yakin dengan kemenanganmu sendiri. Xiao Hongchen tertawa, baiklah. Kamu tidak salah. Saya benar-benar ingin bertarung dengan baik sekarang. Aku ingin tahu apa kekuatan sebenarnya dari anak laki-laki dari pertandingan pertama itu. Gadis muda itu mendengus dan berkata, anak laki-laki itu tidak mungkin memiliki cincin jiwa 600.000 tahun, kan? Bagaimana menurutmu? Xiao Hongchen bertanya sambil tersenyum. Gadis muda itu menjulurkan lidahnya dan berkata, menurutku itu tidak mungkin. Su Sanxi kembali ke teman-temannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Semua orang dengan hangat mengucapkan selamat kepadanya. Bagaimanapun, ini adalah kemenangan pertama mereka di fase round robin. Senior Su, aku tidak menyangka kamu sekuat itu. Xiao memandang Su Sanxi dengan penuh semangat. Nanti, Anda harus memberi saya beberapa petunjuk tentang pertahanan. Bahkan jika Trelive Soulchus Cauldron milikku adalah jiwa bela diri tipe kontrol, ia paling unggul dalam pertahanan. Tentu. Saya selalu senang membantu teman-teman siswa saya. Su Sanxi berkata dengan puas. Wang Yan berdiri dan menepuk bahu Su Sanxi, ayo pergi. Setelah itu, dia memimpin tim keluar. Anggota Akademi Shrek sekali lagi meninggalkan Star Luo Plaza di bawah sorotan massa. Di tembok kota bagian dalam kota, Kaisar juga berdiri. Dia tersenyum tipis saat dia bergumam, jadi, anak ini. Saya tahu siapa dia, dan dia benar-benar punya nyali yang besar. Meski membuatku malu seperti itu, dia tetap datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, sayang sekali. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar menuju ke dalam pusat kota. Sepertinya dia juga tidak tertarik untuk menonton pertandingan selanjutnya. Di luar Star Luo Plaza, Huo Yuhao tiba di samping Wang Yan dan bertanya dengan suara rendah, Guru Wang, bukankah kita harus melihat pertandingan berikutnya?
Paling tidak, kita harus menonton pertandingan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Mereka berada di grup kedua dan juga akan bertarung hari ini. Wang Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, daripada membuang-buang waktu di sini, kamu harus kembali dan berkultivasi. Saya sendiri cukup mengamati tim lain. Saat ini, Anda harus menjaga kekuatan dan tetap dalam kondisi prima. Su Sanshi melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Dia mengizinkan kami memenangkan pertandingan pertama sekaligus menyembunyikan kekuatan kami yang sebenarnya. Kami harus menjaga kerahasiaan ini untuk beberapa pertandingan lagi. Setelah Xiao Tao dan yang lainnya pulih, segalanya akan menjadi lebih mudah. Huo Yuhao memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan keadaan saat ini. Rasanya seolah-olah Wang Yan menyembunyikan sesuatu sejak saat itu, indera keenamnya sebagai guru jiwa tipe roh mengatakan hal ini kepadanya. Setelah kembali ke Grand Imperial Star Hotel, Wang Yan menyuruh mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Huo Yuhao dan Wang Dong pergi ke kamar pembuatnya. Saat memasuki ruangan, Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Tiba-tiba, sinar keemasan melintas di matanya. Dia memberi isyarat kepada Wang Dong untuk tetap diam, lalu membalikkan tubuhnya, menghadap pintu kamar. Gelombang spiritual yang kuat menyebar di udara. Kemudian, sinar keemasan itu dengan cepat menghilang dari mata Huo Yuhao. Seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang salah. Huo Yuhao berkata pelan. Yuhao, ada apa? Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, tidakkah menurutmu Guru Wang sengaja tidak mengizinkan kita menonton pertandingan lainnya? Wang Dong mengangguk dan menjawab, tapi bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Kita perlu menghemat waktu sebanyak mungkin untuk berlatih dan juga harus terus menjaga status kita yang menyendiri di mata orang lain. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu. Mengapa kita tidak bisa menonton pertandingannya saja? Sekarang kita berada dalam fase round robin, pertandingan akan dilakukan 1v1. Setidaknya, dia seharusnya membiarkan kami melihat 3 pertandingan berikutnya untuk mengukur kemampuan lawan kami berikutnya. Namun, Guru Wang menyuruh kami kembali ke hotel dengan tergesa-gesa. Jika semuanya benar-benar seperti yang dia katakan, kenapa dia segera bergegas ke alun-alun setelah mengantarkan kita ke sini? Wang Dong terkejut ketika dia berkata, apakah kamu baru saja memata-matai Guru Wang? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Guru Wang berkata bahwa dia sendiri sudah cukup untuk mengamati pertandingan. Oleh karena itu, dia bisa saja tetap tinggal, dia tidak perlu menemani semua orang sampai ke hotel. Selain itu, dia berjalan sangat cepat, dan suasana hatinya tampak tidak stabil. Alasan dia menemani kami ke hotel adalah untuk membuat kami meninggalkan Star Luo Plaza dan tidak membiarkan kami melihat pertandingan lainnya. Lalu, setelah mendengar kata-kata ini, Wang Dong sepertinya memikirkan sesuatu, kami tidak familiar dengan nama-nama yang diambil dari undian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kami berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Biarpun kita tahu lawan kita berasal dari akademi tertentu, kita tidak akan tahu apa kekuatan mereka sebenarnya. Artinya Guru Wang berencana menyembunyikan kekuatan lawan kita? Sepertinya itu satu-satunya penjelasan yang mungkin. Mereka saling memandang dan berkata pada saat yang sama, tim yang harus kita hadapi di fase round robin ini pasti sangat kuat. Setelah mengutarakan pikiran mereka, mereka berdua terdiam. Jika memang demikian, tindakan Wang Yan masuk akal. Tujuannya sangat sederhana, untuk melindungi semangat juang mereka agar tidak hancur. Jika mereka ingin melewati fase round robin, mereka perlu meraih 5 kemenangan atau lebih. Dengan 6 kemenangan, mereka dijamin lolos. Mereka harus menunggu 2 pertandingan lagi agar Ling Luochen pulih. Dan 4 pertandingan untuk Ma Xiao Tao dan Dai Yue Heng. Jadi, jika lawan mereka di beberapa pertandingan berikutnya sangat kuat, mereka akan mendapat banyak tekanan. Ayo pergi dan lihat. Huo Yuhao menarik Wang Dong dan meninggalkan ruangan. Wang Dong segera menghentikannya dan berkata, kami tidak bisa. Star Luo Plaza berada di bawah perlindungan tentara. Jika mencoba menyamar, kami tidak akan bisa masuk. Dan jika kita kembali tanpa menyamar, bukankah reputasi kita akan rusak? Kita tidak bisa menghancurkan misteri yang mengelilingi kita.
Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berencana untuk kembali ke Starluo Plaza. Ikuti saja aku. Dengan itu, dia membawa Wang Dong keluar kamar. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia menariknya ke jendela di ujung koridor. Setelah membuka jendela, dia menunjuk ke atas dan berkata, terbang, dan bawa aku ke atap. Mata Wang Dong berbinar. Dia sudah mengerti apa yang direncanakan Huo Yuhao, tapi bukankah itu terlalu jauh? Huo Yuhao berkata, Grand Imperial Star Hotel adalah gedung tertinggi di sekitar Starluo Plaza. Kita harus memiliki sudut pandang yang cukup baik. Meski jaraknya agak jauh, seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan lupakan sifat jiwa bela diriku. Mari kita coba. Baiklah. Jawab Wang Dong. Dia menundukkan kepalanya dan keluar dari jendela. Sayap Dewi Kupu-Kupu bersinar terbentang, dan dia mulai melayang di udara. Selanjutnya, Huo Yuhao menerkam ke arahnya dan memeluknya. Oi, kenapa kamu menempel padaku seperti itu? Kamu berat. Setelah dipeluk oleh Huo Yuhao, tidak diketahui apakah karena dia bingung atau karena Yuhao memang seberat itu, namun tubuh Wang Dong terjatuh. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Huo Yuhao menjawab dengan masam, omong kosong. Jika aku tidak menempel padamu, aku akan jatuh. Ngomong-ngomong, kamu terus mengatakan bahwa kamu laki-laki, tapi kenapa tubuhmu begitu lembut? Rasanya seperti tubuh wanita. Wang Dong marah. Jika kamu terus melakukan omong kosong itu, apakah kamu yakin aku tidak akan terbang dan menjatuhkanmu? Huo Yuhao tertawa, ayo pergi ke atap. Wang Dong mengepakkan sayapnya dan berjalan menuju atap. Karena mereka tinggal di lantai paling atas, jaraknya tidak terlalu jauh dari atap. Tapi begitu mereka sampai di sana, mereka tercengang. Caito, apakah gadget ini berfungsi? Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Bei berdiri di atap dan memegang sesuatu di tangannya sambil melihat ke arah Starluo Plaza. Di sampingnya ada Susan Shi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao. Atapnya cukup ramai.